Setelah kalah dari timnas Cina di jeda internasional bulan Oktober lalu, timnas Indonesia kembali kehilangan 3 poin saat menjamu timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Walaupun bermain di depan puluhan ribu pendukung yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada timnas Indonesia, skuad asuhan Sinteyong harus mengakui kualitas mumpuni timnas Jepang sebagai salah satu tim terbaik di Asia saat ini. Tidak hanya dijebol 4 kali oleh tim Samurai Biru, kekalahan ini terasa semakin mahal untuk tim Garuda karena cederanya Kevin Dix yang harus ditarik keluar saat pertandingan baru berjalan 41 menit. Sebagaimana yang disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong, cedera yang dialami oleh Kevin Dix membuat pemain FC Copenhagen itu diragukan untuk tampil saat timnas Indonesia menghadapi timnas Arab Saudi nanti. Selain itu, kekalahan dari timnas Jepang ini juga membuat timnas Indonesia kini berada di dasar klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 4 pertandingan yang sudah dimainkan, skuad Garuda baru meraih 3 poin dan belum pernah meraih satupun kemenangan atas lawan-lawan yang sudah dihadapi. Walaupun hanya berjarak 3 poin dari timnas Australia yang kini menempati peringkat kedua, dan timnas Arab Saudi yang berada di peringkat ketiga, kemenangan melawan timnas Arab Saudi di hari Selasa nanti adalah hal mutlak yang harus diraih oleh timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu hal yang menjadi sorotan dan kritik terhadap Coach Sinteyong dari kekalahan melawan timnas Cina dan timnas Jepang adalah keputusan sang pelatih untuk mencoret nama Eliano Reinders dari skuad timnas Indonesia. Jangankan dimainkan sebagai starter layaknya pemain-pemain lain yang baru memperoleh status sebagai warga negara Indonesia, Eliano Reinders bahkan tidak ada di bangku cadangan saat timnas Indonesia dalam 2 pertandingan itu. Sebagaimana yang pernah diulas oleh Bench Football Indonesia dalam video sebelumnya, Eliano Reinders adalah pemain yang mampu bermain dalam berbagai posisi di lini serang maupun lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan cedera yang dialami oleh Kevin Dix dan absennya Asnawi Mangku Alam karena cedera, Coach Sinteyong kini hanya memiliki Sandy Walsh dan Eliano Reinders yang berposisi natural sebagai bek sayap kanan. Yuk, simak bagaimana Eliano Reinders bisa menjadi jawaban bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan perdana saat menjamu timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Pada tanggal 6 September 2024, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir melalui Instagram pribadinya mengunggah foto bersalaman dengan 2 pemain yang diisukan akan memperkuat timnas Indonesia. Dengan kebutuhan timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI bersama pihak-pihak yang terkait berusaha untuk mempercepat proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reinders. Alhasil, kedua pemain yang kini sama-sama bermain di kasta tertinggi Liga Belanda yakni Eredivisie itu sudah bisa mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada tanggal 30 September 2024 lalu. Dengan proses naturalisasinya yang dipercepat, Eliano Reinders sudah bisa masuk skuad dan memperkuat timnas Indonesia saat Garuda bertandang ke Bahrain di jeda internasional bulan Oktober lalu. Berbeda dengan Maes Hilgers yang langsung mendapatkan kesempatan sebagai starter di pertandingan debutnya, Eliano Reinders sudah duduk di bangku cadangan sebelum akhirnya menjalani debut menggunakan seragam kebesaran merah putih dengan masuk sebagai pemain pengganti. Pemain yang kini memperkuat Pekzuolo itu dimasukkan oleh Coach Sinteyong di awal babak kedua pertandingan lantaran timnas Bahrain menghadapi timnas Indonesia untuk menggantikan Sandy Walsh. Walaupun sempat diperkirakan akan memperkuat lini depan timnas Indonesia karena kemampuannya bermain sebagai penyerang, keputusan Coach Shin untuk menggantikan Sandy Walsh itu membuat Eliano Reinders harus bermain sebagai bek sayap kanan. Bermain selama 1 babak pertandingan saat menghadapi timnas Bahrain itu, Eliano Reinders tampil solid di lini pertahanan timnas Indonesia. Dilansir dari Footmob, adik dari gelandang AC Milan dan timnas Belanda yakni Tiani Reinders itu berhasil mencatatkan 100% tackle sukses, 100% memenangkan duel bola, 3 kali aksi bertahan, dan 2 kali clearance. Walaupun sempat dianggap lemah dan kecil karena tinggi badannya yang hanya mencapai 168 cm, Eliano Reinders juga berhasil menghalau bola dengan menggunakan kepalanya dalam pertandingan ini. Penampilan impresif Eliano Reinders di laga debutnya bersama timnas Indonesia tidak terlepas dari cedera yang dialami oleh Sandy Walsh. Sebagaimana diketahui, Sandy Walsh yang merupakan bek sayap kanan andalan Coach Sinteyong harus ditarik keluar saat timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain karena mengalami cedera. Dengan cedera yang dialami oleh Sandy Walsh,
Coach Shin Tae-yong hanya mempunyai 2 pemain yang bisa dimainkan sebagai back sayap kanan saat skuad Garuda menghadapi timnas Cina. Mereka adalah Asnawi Mangku Alam dan Eliano Reinders. Namun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu justru melakukan keputusan yang membuat pecinta sepak bola di seluruh Indonesia terkejut. Pelatih timnas Indonesia itu lebih memilih untuk memasukkan Sandy Walsh yang sedang mengalami cedera di bangku cadangan tim Garuda dan mencoret nama Eliano Reinders dari skuad timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Cina. Meskipun awalnya pencoretan nama Eliano Reinders ini sempat dikaitkan dengan kabar sang pemain yang mengalami cedera, Coach Shin Tae-yong akhirnya diketahui mencoret Eliano Reinders karena alasan taktikal. Dengan pertimbangan taktik timnas Cina, Coach Shin memutuskan untuk mempercayakan sepenuhnya posisi back sayap kanan timnas Indonesia kepada Asnawi Mangku Alam yang juga dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia. Walaupun diberikan kepercayaan besar, Asnawi Mangku Alam justru menampilkan performa yang mengecewakan selama 85 menit bermain saat timnas Indonesia menghadapi timnas Cina. Sayangnya, keputusan mencoret Eliano Reinders dari skuad timnas Indonesia membuat Coach Shin memaksakan Pratama Arhan yang merupakan seorang back sayap kiri untuk menggantikan Asnawi di posisi back sayap kanan. Keputusan Coach Shin Tae-yong yang mencoret Eliano Reinders dari skuad jelas menimbulkan kontroversi. Terlebih, Coach Shin juga melakukan eksperimen dalam starting lineup timnas Indonesia yang berujung dengan kekalahan bagi tim Garuda. Setelah dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Cina di jeda internasional bulan Oktober lalu, Coach Shin kembali mencantumkan nama Eliano Reinders sebagai salah satu dari 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Walaupun memanggil 27 pemain, regulasi yang ada membuat Coach Shin harus mencoret 5 pemain agar sesuai dengan kuota maksimal 22 pemain. Selain Ivar Jenner yang secara otomatis tercoret karena menjalani hukuman akumulasi kartu, Coach Shin Tae-yong memilih untuk mencoret Yance Sayuri, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Eliano Reinders. Keputusan Coach Shin untuk mencoret Eliano Reinders dari skuad timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi timnas Jepang itu kembali menjadi pertanyaan. Jika timnas Indonesia masih mempunyai Sandy Walsh dan Asnawi Mangku Alam yang bisa bermain sebagai back sayap kanan di jeda internasional bulan Oktober lalu, Coach Shin kini hanya mempunyai Sandy Walsh dan Kevin Dix yang bisa dimainkan di posisi back sayap kanan. Sebagaimana diketahui, Asnawi Mangku Alam harus absen membela timnas Indonesia di jeda internasional bulan November ini karena cedera hamstring yang dialaminya saat memperkuat Port FC. Sayangnya, Kevin Dix yang dipercaya oleh Coach Shin untuk bermain sebagai starter di posisi back sayap kanan saat timnas Indonesia melawan timnas Jepang justru harus mengalami cedera dan digantikan oleh Sandy Walsh di menit ke-41. Walaupun masih memiliki Sandy Walsh yang dimainkan sebagai back sayap kanan, keputusan Coach Shin Tae-yong untuk mencoret Eliano Reinders dari skuad timnas Indonesia saat menghadapi timnas Jepang jelas kembali menimbulkan kontroversi. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI yakni Arya Sinulinga, keputusan mencoret Eliano Reinders adalah keputusan mutlak dari Coach Shin Tae-yong. Arya Sinulinga juga mengaku bingung dengan keputusan Coach Shin itu, karena saat PSSI menawarkan nama Eliano Reinders untuk memperkuat timnas Indonesia, Coach Shin memberikan respon dengan menyetujuinya. Saat ditanya mengenai keputusannya mencoret Eliano Reinders dari skuad timnas Indonesia yang menghadapi timnas Jepang, Coach Shin Tae-yong menjawab bahwa adik dari Tiani Reinders itu belum baik untuk bisa masuk ke skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menjelaskan bahwa kondisinya masih sulit bagi Eliano untuk bisa masuk ke skuad timnas Indonesia saat ini. Walaupun tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai alasannya mencoret Eliano Reinders dari skuad timnas Indonesia saat menghadapi timnas Cina dan timnas Jepang, cedera yang dialami oleh Kevin Dix membuat Coach Shin hanya memiliki Sandy Walsh dan Eliano Reinders yang bisa bermain sebagai back sayap kanan. Dengan demikian, nama Eliano Reinders harusnya tidak lagi dicoret dari skuad timnas Indonesia saat menghadapi timnas Arab Saudi di hari Selasa mendatang. Sejak ditarik keluar di awal babak kedua saat timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain kemarin, Sandy Walsh tidak bermain 1 menit pun untuk klubnya saat ini yakni Kevin McClellan. Kondisi itu berbeda dengan Eliano Reinders yang bermain dalam 4 dari 5 pertandingan PEC Zwolle pasca jeda internasional bulan Oktober lalu. Walaupun hanya masuk sebagai pemain pengganti, menit bermain yang dimiliki oleh Eliano Reinders di level klub membuat sang pemain memiliki kebugaran yang bagus untuk membela timnas Indonesia. Jika pada akhirnya Coach Shin Tae-yong tetap memilih Sandy Walsh untuk bermain di posisi back sayap kanan saat menghadapi timnas Arab Saudi nanti, Eliano Reinders pun bisa dimainkan di lini serang. Sebagaimana diketahui, adik dari Tiani Reinders itu adalah pemain yang bisa bermain dalam berbagai posisi. Sepanjang musim 2023-2024, posisi yang paling sering dimainkan oleh Eliano Reinders adalah penyerang sayap kiri, yakni sebanyak 18 pertandingan.
Dari 18 pertandingan yang dimainkannya sebagai penyerang sayap kiri, Eliano berhasil mencetak 3 gol dan 1 assist untuk PEC Zwolle di musim lalu. Dilansir dari FotMob, Eliano mempunyai beberapa atribusi menyerang yang dapat dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, seperti umpan panjang yang akurat, sentuhan di kotak penalti lawan, hingga dribble sukses. Saat diminta untuk bermain bertahan pun, Eliano Reinders juga tidak kalah bagusnya. Pemain yang kini berusia 24 tahun itu memiliki kemampuan dalam melakukan tackle sukses, memenangkan saat melakukan duel udara, intercept, hingga ball recovery. Dengan kemampuan yang dimiliki Eliano Reinders saat menyerang maupun bertahan, dan terbatasnya pilihan pemain yang bisa dimainkan oleh Coach Sinteyong di posisi back sayap kanan, Eliano Reinders layak untuk mendapatkan kesempatan masuk dalam skuad timnas Indonesia saat menjamu timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju bahwa Eliano Reinders harus diberikan kesempatan saat timnas Indonesia menjamu timnas Arab Saudi nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.